Baik, selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kutipan. Ada beberapa sub pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian kutipan, fungsi kutipan, jenis-jenis kutipan, cara pengutipan, dan nama pengarang dalam kutipan. Baik, yang pertama yaitu pengertian kutipan. Kutipan adalah pengambil alihan pernyataan orang lain, baik satu kalimat atau lebih, untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Nah, setelah itu kita masuk di jenis-jenis kutipan. Yang pertama, pengutipan langsung. Pengutipan langsung dapat dilakukan apabila sumber kutipan berciri sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan yang dikutip berupa definisi. Yang kedua, pernyataan yang dikutip berupa konsep yang amat penting. Yang ketiga, pernyataan yang dikutip berupa peraturan dan perundang-undangan. Yang keempat, pernyataan yang dikutip berupa pendapat yang kontroversial. Yang kelima, pernyataan yang dikutip tidak berupa ungkapan yang berbelit-belit. Dan yang terakhir, pernyataan yang dikutip tidak berupa terlalu panjang. Setelah itu, tata cara penulisan kutipan langsung. Kutipan langsung kurang dari 4 baris. Yang pertama, diintegrasikan atau disatukan dengan teks penulisan. Yang kedua, jarak antar baris spasi ganda atau 2 spasi. Yang ketiga, kutipan diapit dengan tanda kutip, petik 2, petik, titik koma, dan akhir kutipan diikut dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Yang berikut, kutipan lebih dari 4 baris. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks dengan jarak 1,5 spasi. Jarak antar baris 1 spasi, dan kutipan boleh diapit dengan tanda kutip, dan akhir kutipan diikut dengan tanda kurung yang di dalamnya berisi nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Dan yang terakhir yaitu seluruh kutipan menjorok ke dalam 5-7 huruf atau karakter. Bila alinea baru yang dikutip, maka baris pertama ditulis menjorok ke dalam. Baik, yang berikut contoh kata preses menurut Abdul 1927 mulanya dimaksudkan untuk menyebutkan mesin cetak namun kemudian berkembang seperti pengertian dalam arti luas tersebut. Atau kata preses mulanya dimaksudkan untuk menyebutkan mesin cetak namun kemudian berkembang seperti pengertian dalam arti luas tersebut. Abdullah 1927. Pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung bisa dilakukan apabila berciri sebagai berikut. 1. Pernyataan yang dikutip tidak berupa konsep dan definisi yang penting. Yang kedua, pernyataan yang dikutip berupa klasifikasi. Yang ketiga, pernyataan yang dikutip berupa ilustrasi dan contoh. Yang keempat, pernyataan yang dikutip berupa ungkapan yang berbelit-belit dan membingungkan pemahaman pembaca. Yang kelima, pernyataan yang dikutip berupa ungkapan yang sangat panjang sehingga perlu diambil ide pokoknya saja. Pengutipan tidak langsung ini dilakukan dengan memaksudnya dalam teks utama, karena reaksinya sudah diadaptasikan dengan gaya penulisan sendiri, maka tidak perlu lagi diberi tanda petik ganda. Hanya nama pengarang, tahun pemberitaan, dan halaman buku sumber tetap perlu dicantumkan. Yang berikut merupakan contoh pengutipan tak langsung dengan penyebutan pengarang dalam teks. Menurut Polama, pada tahun 1984, halaman 308 sampai halaman 310, teori definisi sosial beranggapan bahwa manusialah yang membentuk perilaku masyarakat. Norma, struktur, dan institusi sosial dibentuk oleh individu-individu yang ada di dalamnya. Manusia benar-benar otonom. Ia bebas membuka dan memakan realitas, bahkan menciptakan wacana-wacana ia ciptakan sesuai dengan kehendaknya. Jadi, realitas dipandang sebagai sesuatu yang internal, subjektif, dan nisbi. Ia merupakan kenyataan subjektif yang bergerak mengikuti dinamika makna subjek individu. Yang berikut merupakan nama pengarang dalam kutipan.
Jika nama pengarang dari suatu sumber yang dikutip disebut pada awal kalimat, maka nama pengarang ditulis secara lengkap dengan diikuti tahun terbit dan nomor halaman yang berada di dalam tanda kurung. Contohnya, Hari Purwanto dalam kurung 2010 halaman 139 menyatakan perubahan suatu lingkungan dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan kebudayaan. Baik, selanjutnya, jika nama pengarang dari sumber yang dikutip disebutkan pada bagian akhir kutipan, aturannya sebagai berikut. Yang pertama, jika hanya ada satu pengarang, petunjuk dapat dilakukan dengan menggunakan nama akhir pengarang dan tahun di antara tanda kurung. Yang kedua, jika ada dua pengarang, perujukan dapat dilakukan dengan cara menyebutkan nama akhir kedua penulis. Yang ketiga, jika penulis lebih dari dua orang, penulis rujukan dilakukan dengan cara menulis nama pertama dari penulis tersebut, diikuti dengan yang keempat, jika nama pengarang tidak disebutkan, yang dicantumkan dalam pertunjukan ialah nama lembaga yang menerbitkan, nama dokumen yang diterbitkan, atau nama koran atau majalah yang memuatnya. Yang berikut, untuk karya terjemahan, perunjukan dilakukan dengan cara menyebutkan nama pengarang aslinya. Yang terakhir, rujukan dari dua sumber berbeda atau lebih yang ditulis oleh pengarang yang berbeda jika dicantumkan dalam satu tanda kurung dan di titik koma sebagai tanda pemisahnya. Yang berikut cara pengutipan. Pada umumnya terdapat 3 cara dalam menyajikan kutipan dalam satu laporan karya ilmiah, yakni menggunakan inut, yang kedua footnote, dan yang ketiga endnote. Baik, yang pertama yaitu inut. Inut adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman bersamaan dengan menempatkan nama pengarang, tahun penerbit, dan nomor halaman yang dikutip pada suatu lembar penulisan. Catatan perut atau inut berhubung dengan kutipan atau rangkuman. Rangkuman dan pengutipan digunakan untuk mendukung ide atau gagasan yang akan kita sampaikan. Berikut inut sebelum kutipan dan setelah kutipan. Contohnya, Sudjamat Miko 1979 halaman 14 membedakan kapal-kapal niaga atas kapal barang atau cargo vessel, kapal penumpang atau passenger vessel, kapal barang dan mempunyai akomodasi penumpang terbatas, yaitu cargo vessel with limit accommodation for passenger. Lalu contoh dari inut setelah kutipan yaitu Peter Brody mengatakan yang membedakan dengan kontainer ialah tempat kemana peti kemas yang sudah terisi penuh diserahkan oleh pengirim barang atau shipper, kepala perusahaan layar yang akan mengangkut barang, dan ke tempat itu pula peti kemas kosong akan dikembalikan. 2002 halaman 160. Footnote adalah cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman, bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan. Sedangkan pada bagian bawah kaki halaman dicantumkan nama pengarang berikut identitas lainnya seperti tahun penerbitan, judul buku atau jurnal, tempat penerbitan dan penerbit, nomor halaman, bahkan informasi tambahan yang dirasa perlu disampaikan. Contoh kutipan kurang dari 5 baris. Dalam pedomannya, ejaan yang disempurnakan disebutkan bahwa unsur pinjaman yang pengucapannya dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya.
Endnote. Endnote cara pengutipan dengan meletakkan kutipan pada suatu halaman, bersamaan dengan menempatkan nama pengarang dan nomor urut kutipan. Sedangkan informasi tentang pengarang dan identitas lainnya diletakkan pada lembar akhir suatu karangan, umumnya sebelum bagian daftar pustaka atau daftar rujukan. Baik, yang berikut daftar pustaka pada akhir kutipan. Kecerdasan anak pribadi adalah kemampuan untuk memahami orang lain, apa yang memotivasi mereka, bagaimana mereka bekerja, bagaimana bekerja bahu-membahu dengan mereka. Sedangkan kecerdasan intrapribadi adalah kemampuan yang korelatif tetapi terarah ke dalam diri sendiri, yang teliti dan mengacu pada diri sendiri, serta kemampuan menggunakan model untuk menempuh kehidupan yang efektif. Pernyataan ini dimuat oleh Howard Gordon, Multiple Intelligence, dalam Daniel Goleman, Intelligence Emosional pada tahun 2022. Yang berikut fungsi kutipan. Fungsi kutipan yang pertama, pandangan yang akan diuraikan. Yang kedua, penguat atau pendukung pendapat penulis. Yang ketiga, pembanding. Dan terakhir, dikoreksi atau ditolak. Yang terakhir dari materi kutipan yaitu kesimpulan. Kutipan adalah pengambil alihan pernyataan orang lain, baik satu kalimat atau lebih, untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen di tulisan sendiri. Walaupun pernyataan ini bisa berupa pernyataan lisan, tetapi untuk keperluan tulisan ilmiah atau termasuk skripsi pada umumnya, yang dikutip adalah pernyataan yang tercantum di karya tulis ilmiah atau laporan penelitian ilmiah. Jenis kutipan terdapat dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Cara pengutipan terdapat 3 cara, yaitu innote, yang kedua footnote, dan yang ketiga endnote. Fungsi kutipan adalah pandangan yang akan diuraikan, penguat atau pendukung pendapat penulis, pembanding, dan dikoreksi atau ditolak.